Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. 25 pasangan suami istri atau 50 orang peserta dari 16 paroki di wilayah Provinsi Banten dan DKI Jakarta mengikuti pembinaan tentang pelayanan prodiakon. Ibu Enda dan Adrianus dari Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta membawakan materi tentang keluarga bahagia Katolik, hidup menurut nasihat Injil. Berikut laporan dari Hotel Pakons, Kota Tangerang, tanggal 23 dan 24 Juni tahun 2023. Saling mengasihi keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah. Hebat. Ibu bapak mantap nih gayanya. Iya. Keren. Terima kasih ya. Olahraga dikit ya, habis makan biar nggak ngantuk. Baik, Keringetan. Bapak Ibu, teman-teman. Jadi yang di sebelah sini, mohon maaf ya, ini tadi udah putar proyektornya mentok ini segini. Yang di sebelah sini kelihatan memang lebih diberkati ya Bapak Ibu. Kalau Segede gaban ya sudah, kita coba maksimumkan saja. Baik teman-teman, kami berdua mewakili Alexander Erwin Toso. Beliau maaf tidak hadir. Kami berdua mewakili beliau. Beliau saat ini sudah ada di Samadhi untuk rapat karya pastoral. Karena habis ini kami juga harus lari ke sana. Jadi langsung tahunan. Nah, tapi tidak apa-apa. Semoga pertemuan singkat pagi ini bisa menginspirasi. Teman-teman, pagi hari ini kami mau membagikan sebuah inspirasi untuk teman-teman di pagi. Istilahnya walaupun teman di sini prodiakon, tapi tetap yakin bisa membawa inspirasi untuk paroki masing-masing. Jadi yang kami berikan di sini sekali lagi inspirasi, semoga bisa dibawa pulang. Inspirasinya dari mana? Nah, jadi 24 Oktober 2022, jadi tahun lalu itu ada World Family Meeting. Jadi ada pertemuan keluarga dunia di kota Vatikan, di Roma. Dan setelah beberapa bulan setelah itu ada satu dokumen ini namanya, kalau dalam bahasa Inggris, Catechumenal Pathways for Married Life. Ini diterbitkan oleh Dicastery Laity, Family and Life. Jadi kalau di paroki itu namanya SKK, Seksi Kerasulan Keluarga. Di tingkat uskupan namanya Komisi Kerasulan Keluarga di KAJ atau Komkel di Bogor. Itu kalau di tingkat Vatikan, serius Bu, jawabannya itu begitu. Nggak bisa pakai Google Form aja, Google Formnya dibagiin aja. Gua ngisinya di rumah, habis itu ini cuma formalitas kan. Jawabannya mereka gitu loh. Dan mereka generasi sekarang itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat mudah untuk mengungkapkan pendapat. Sebetulnya ini makanya menjadi sesuatu yang kita juga harus sikapi dengan baik. Karena kita menjadi tahu anak-anak muda sekarang memang tidak bisa duduk lama-lama gitu istilahnya ya. Jadi harus ada tantangan, harus ada inspirasi yang membuat mereka taat, setia untuk mengikuti. Apalagi ini Paus minta cerminannya adalah proses katekumenal pembaptisan yang minimum paling nggak 1 tahun gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita berhadapan, kami mau membuka sedikit. Ini dari dokumen yang di buku tadi, Catechumenal Pathways. Itu kita sudah meneliti seluruh dunia. Situasi kontemporernya itu apa? Yang pertama, ada kebutuhan upaya pastoral. Pastoral itu nggak hanya romo. Pastoral itu ya kita. Ada yang 2 minggu baru menikah sudah mau minta akumulasi.
Dikit-dikit mereka udah seperti itu. Makanya durasi perkawinan ini, dan ini penelitiannya bukan hanya di Jakarta atau di Indonesia teman-teman, ini di seluruh dunia. Ternyata tantangan kontemporer itu terjadi. Kenapa usia perkawinan itu sedemikian singkat? Mereka waktu mau menikah udah buku, wah pokoknya segala cara, lagi bayar itu segala macam. Tapi baru 2 minggu, enggak, kan pasti ada satu gitu ya. Nah ini yang tantangan yang kita juga, apalagi di KAJ dan Bogor, Keuskupan Bogor, ini juga terjadi. Pada kemarin di bulan Mei di KAJ juga para romo sudah berkumpul, tepas Mupaso. Ini juga salah satu yang tetap dibahas. Karena singkatnya usia perkawinan ini tadi. Gak usah sampai setahun, ada yang 2 yang sekali itu mengalami itu minggu, bulan sudah minta proses anulasi. Itu yang menjadi keprihatinan kita semua gitu ya. Ikut tak berkati. Oh, saya tahu misalnya yang adalah senior datang. Saya 7, nomornya 5. Terus nyanyi ya, lebih sering. Nyanyi ya. Biasanya sih males gitu. Ya, apa-apa kan gue artis, gue ngomong. Terus sudah gitu ya hidup datang. Hatinya hancur, kita yang hancur apa ada yang lalu tantangan kontemporer yang ketiga, masalah absen pernikahan merupakan yang melakukan pemenuhan bagi abadi banyak kali umatnya sendiri kealahan sah nikah. Apa? Kalau di Indonesia yang satu non Katolik, biasanya pernyataan sipilnya itu, mohon maaf nih dari teman-teman dinas, mohon maaf sampai masih susah Pak. Kenyataannya seperti ini. Lalu yang di-adjust itu adalah anti-NIK, agamanya di-adjust supaya bisa menikah dalam satu hidup. Yang non Katolik Pak di-adjust, dia tetap imannya, tapi KTP-nya karena pihak Katolik umumnya bertahan, saya mau di Katolik saja, walaupun secara hukum memang bisa. Lalu karena susah, banyak yang keluar negeri. Ya, sama sekali. kami bukan jualan buku, mau beli bukunya silakan ke Ober, ada sendiri. Tapi kami mau menceritakan bahwa pada saat Romo Kardinal Suharyo meminta kami untuk mengganti kursus persiapan perkawinan menjadi sebuah bukan kelas, tapi seperti lokakarya. Ini adalah hasil karya kami tahun 2017. Jadi ini sudah menjawab permintaan beliau. Satu, kedua, kami mencari inspirasi ke beberapa keuskupan di dunia. Ada yang dari Atlanta, ada yang dari Eropa, ada yang dari Thailand, ada yang dari Singapura, macam-macam. Dan kami melihat ini programnya program lokakarya. Jadi peserta harus aktif ya, harus aktif mengisi. Bagaimana kalau dia tidak mengisi? Romonya boleh menolak kanoniknya. Kalau tidak diisi, supaya teman-teman prodiakon di sini paham. Kalau ada romo kanonik bilang yang ini saya tidak mau berkati, silakan cari romo kanonik lain. Kadang-kadang seperti itu, buku MRT-nya belum diisi. Jadi dia ikut program MRT tapi bengong doang. Atau banyak yang sekarang main game,
Atau yang lain main itu Pak, main saham, OKX dan macam-macam. Bayangin lagi MRT sama pasangan main saham Pak. Nggak ngerti saya, tapi ya itu terjadi. Lalu saya jelasin ini ya. Ya. Jadi dari yang paling kiri ini Discovery. Discovery ini apa dah? Discovery itu sebenarnya program untuk pendampingan teman-teman yang sedang berpacaran, teman-teman. Ini bukunya, tapi buku in out. Jadi ini juga bentuknya workshop. Mereka diminta untuk saling menulis, nanti saling menukar, saling diskusi dengan pasangannya. Discovery. Jadi Discovery persiapan dari MRT. Discovery ini buat yang pacaran serius. Ya. Formatnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kalau mereka ikut Discovery, serius ikut Discovery dan harus bersama pasangannya, tidak bisa salah satu, tidak bisa juga pakai joki. Dulu tuh terkenal pakai joki. Jadi mau nikah, yang mau nikah supaya KPP-nya lolos pakai joki Pak. Pakai joki kayak joki sim gitu, orang ikut, yang nikah dia gitu. Sekarang nggak bisa. Discovery ikut, perkawinannya di membangun rumah tangga. Ya, ini ada 5 topik, ini ada topik 12 topik. Nah, lalu yang kami baru saja perkenalkan kepada umat dan juga kepada teman-teman SKK di paroki-paroki di Kusuma Agung Jakarta, mudah-mudahan di Bogor. Ya, 10 tahun pertama. 10 tahun pertama. 10 tahun pertama. Kenapa harus mulai dari 10 tahun pertama, bukan yang kita-kita yang sudah lewat belasan tahun perkawinan? Karena yang urgent harus dibenahi adalah yang usia perkawinan 0 sampai 10. Itu yang harus diinspirasi supaya bertahan di perkawinannya. Ini programnya baru kita mulai di paroki-paroki. Baru 2023 ini teman-teman. 2023 ini bulan Februari kami perkenalkan. Nanti akan ada mudah-mudahan 25 TP. 25 11 sampai 25. 11 sampai 25. Jadi yang perkawinannya 11 sampai 25 itu ada. Ini bukunya ada 3. Itu nanti modelnya seperti apa istilahnya deh? Komsel. Iya, diharapkan gitu. seperti kelompok sel. Jadi teman-teman yang pasutri muda itu nanti sebetulnya teman-teman pasutri muda itu bisa baca dan bisa mengikuti buku ini secara mandiri. Tapi diharapkan juga mereka nanti didampingi dalam bentuk kelompok. Seperti kita juga belajar dari teman-teman di gereja Kristen di GKI, mereka ada komsel gitu ya, kelompok-kelompok sel yang jumlahnya nggak banyak, tapi betul-betul intens bertemu, intens sharing, saling membangun. Itu idenya, inspirasinya juga di sana. Jadi tapi di 10 TP ini yang secara inti mereka ada pertemuan-pertemuan. Karena kalau sudah di rumah itu udah jalan teknis. Anak yang macam perhatiannya ke anak. Anaknya gede, penuhi kebahagiaan anak. Anaknya mau nikah, penuhi kebahagiaan anak. Anaknya tinggal, pindah ke luar negeri, tinggal berdua. Bingung. Kita berdua mau ngapain? Itu terjadi juga. Nah, jadi jangan lupa kita sedang bersiaran. Nah, ini di ujung-ujung pertemuan kita, ya kita nyanyi sebentar, nggak usah berdiri teman-teman. Ini ada titipan malah suara Romo Erwin ya. Ya ada suara Romo Erwin. Romo Erwin hadir melalui suara. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman ya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan bercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu dalam kerjamu. Jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorakku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu dalam kerjaanmu. Jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Entah survei, entah apa. Betul, survei dulu. Survei dulu, cari tahu dulu. Oh, masalahnya tuh ini. Dan Betul. kalau di KAJ kan sekarang sudah ada itu Oh iya, apa, ada yang teman-teman Litbang. khusus ya Litbang. Ya. Litbang dan juga yang survei, bagian survei di paroki itu biasanya sudah ada. Iya. Jangan sungkan-sungkan mengundang mereka. Apakah program yang ada dapat menjawab tantangan situasi tantangan tersebut? Kami sangat terbuka kalau misalnya ada usulan-usulan dari paroki. Oh, mendingan Terima kasih ilmunya. Kita tingkatkan kerjasama yang baik dengan kita semuanya. Rupanya ceng-cengnya Keuskupan Agung Jakarta di Banten. Yang dari Helena itu di Kesparane itu Ibu Silvi. Bu Silvi, kirim salam. Nah, ceng-cengnya di Keuskupan Agung Jakarta itu ada di Banten. Maka agak sulit mungkin ada Keuskupan Banten. Tapi harus demi perkembangan umat, ya kan? Perkembangan masyarakat Katolik. Mana tahu ada Pak? Sudah ada berdengung-dengung sedikit Keuskupan Banten yang siapa uskupnya ya terserah kira. Nah, kita dukung. Inilah dari 16 paroki yang ada di Banten. Kita berbicara masyarakat Banten. Dan yang notabene 16 paroki besar, termasuk paroki Bapak Helena. Jadi masuk Banten itu ya. Terima kasih ilmunya sudah dibagikan. Mudah-mudahan ya di tahun yang akan datang kita berlanjut. Kan